Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang relasi ekuivalensi. Saya Dani Aji Sajiwo, kelas TI 19S1, yang akan menjelaskan tentang relasi ekuivalensi. Disusun untuk memenuhi tugas matematika diskrit oleh dosen pengampun yaitu Bapak Ari Yuneldi, SPD, MSI. Nah, langsung saja kita ke definisinya tentang relasi ekuivalen. Relasi ekuivalen. Definisinya adalah dalam matematika, relasi ekuivalensi adalah relasi biner, yaitu relasi khusus yang bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Jadi relasi ekuivalensi harus memenuhi tiga sifat tersebut, yaitu harus bersifat reflektif, simetris, dan transitif. Relasi sama dengannya merupakan contoh dasar dari relasi ekuivalensi, di mana untuk sembarangan objek A, B, dan C, A sama dengan A sifat reflektif. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A bersifat simetris. Dan jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C bersifat transitif. Sebagai akibat dari sifat reflektif, simetris, dan transitif, semua relasi ekuivalensi dapat menghasilkan partisi dari himpunan pendasar menjadi kelas-kelas ekuivalensi yang saling lepas. Dua anggota dari suatu himpunan disebut ekuivalen jika dan hanya jika mereka merupakan anggota kelas ekuivalensi yang sama. Langsung ke contohnya. Kelas ekuivalensi. Contoh yang pertama. Misal, B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A berelasi B habis bagi 5. Pertanyaannya adalah tunjukkan bahwa relasi ini merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya adalah pertama, kita harus membuktikan bahwa dia bersifat reflektif. Jadi A berelasi dengan A. Relasi ini bersifat reflektif karena A anggota B berlaku A kongruen A, yang berarti A dikurangi A sama dengan 0, sama dengan 5,0 yang dibagi habis 5, yang habis dibagi 5 ya, jadi 5,0. Yang kedua, B, nah, dibuktikan bersifat simetrik, yaitu A berelasi B, maka B berelasi A. Nah, relasi ini bersifat simetrik karena jika A kongruen B, yang berarti A dikurangi B sama dengan 5, K ekuivalen dengan B dikurangi A sama dengan minus 5K, yang berarti habis dibagi 5 atau B kongruen A. Jadi itu C ya. Misalnya adalah dibuktikan bersifat transitif. Jadi harus A berelasi B dan B berelasi C, maka A berelasi C, jadi transitif. Langsung ke AC. Jadi relasi ini bersifat transitif karena jika A kongruen B, berarti A dikurangi B sama dengan 5K, dan B kongruen C berarti B dikurangi C dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan keduanya diperoleh A dikurangi B ditambah B dikurangi C, 5K ditambah 5N, A dikurangi C sama dengan 5K dalam kurung K ditambah N, jadi habis dibagi 5. Hal ini berarti A kongruen C, jadi jelas terbukti bersifat transitif.
Nah, jadi kesimpulannya, relasi ini merupakan relasi ekuivalen. Benar kan? Terus kita coba contoh lainnya. Nah, contoh kedua, selidiki relasi apakah merupakan relasi ekuivalen pada himpunan S. Jika S sama dengan himpunan garis lurus pada bidang dengan A berelasi B, artinya A dan B ya. Nah, bagaimana nih penyelesaiannya? Jadi A dibuktikan bersifat eksib ya. Jadi A berelasi A. Nah, jadi bukti, ambil sembarangan A anggota S, artinya A garis lurus pada bidang karena A garis lurus, maka A sejajar dengan dirinya sendiri atau A sejajar dengan A. Berarti A berelasi dengan A. Terus yang B. Nah, jadi harus dibuktikan bersifat simetri. Jadi A berelasi B, maka B berelasi A. Buktinya A anggota S, A berelasi B, artinya A sejajar dengan B, maka B juga sejajar dengan A. Maka kesimpulannya A berelasi B sama dengan B berelasi A. Ketiga, itu kita harus dibuktikan bahwa bersifat transitif. Jadi A berelasi B dan B berelasi C, maka A harus berelasi C juga. Ya, artinya ambil A, B, C anggota S, sembarangnya ambil dari anggota S, keterangan di garis itu sejajar ya. Jadi A berelasi B, artinya A sejajar dengan B. B berelasi C, artinya B sejajar dengan C, karena A sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka A sejajar dengan C atau A berelasi dengan C. Nah, jadi kesimpulannya, relasi ini merupakan relasi ekuivalen. Nah, ya. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan pada Bapak dosen pengampun, Bapak Ari Yuneldi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata dan salah-salah penjelasan, mohon dimaklumi karena masih belajar. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.